Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhansyah Putra Arya dari kelas C4 Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan meringkas dua metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif yang berjudul Model Ekonomi Kelembagaan Pertanian Organik berbasis modal sosial atau studi kasus di Desa Ketompang, Kabupaten Semarang. Di Desa Ketampang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan pertanian organik di Kecamatan Susukan Pembangunan di Desa Ketampang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani. Di desa ini memiliki 4 permasalahan utama, yaitu lahan pertanian dan masyarakat, iptek, tujuan penelitian, dan Ketampang menganalisis kondisi geografis, ekonomi, dan sosial. Menjelaskan lahan pertanian, alam masyarakat, dan iptek perubahan pertanian padi organik. Menjelaskan peran modal sosial dalam mengatasi permasalahan pertanian padi organik. Bentuk model ekonomi kelembagaan pertanian organik berbasis modal sosial dan metode analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder diperoleh oleh dokumen yang terkait dengan pertanian padi organik. Ekonomi kelembagaan ini seperti studi literatur dan publikasi ilmiah. Hasil penelitiannya, kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya di Desa Ketompang mendukung untuk pembangunan pertanian organik. Lahan pertanian alam masyarakat, iptek merupakan masalah dalam pembagian pertanian organik. Model sosial dalam bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan jaringan sosial berperan penting dalam mengatasi permasalahan pertanian alam masyarakat dan iptek di dalam pembangunan pertanian. Metode kuantitatif, analisis pola ekonomi kelembagaan dalam relasi kerja dinamakan pendapatan dan mitigasi bencana buruh nelayan di Desa Puger Kulon, Kecamatan Bogor, Kabupaten Jember. Kegiatan di sektor perikanan di Desa Puger Kulon melibatkan banyak pihak yang dibentuk berdasarkan corak pelampiasan sosial. Lapisan sosial atas para pemilik nelayan ini disebut dengan juragan darat, lapisan tengah ditempati oleh juragan laut, dan lapisan pemimpin ditempati oleh awak perahu. Lapisan terbawah ditempati oleh buruh nelayan yang menempati status sosial ekonomi lebih tinggi. Hanya sebagian kecil dari masyarakat nelayan, sedangkan sebagian besar nelayan berada pada status lebih rendah. Perbedaan-perbedaan tersebut akan membawa implikasi kepada tingkat pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi. Tujuan penelitian nelayan bertujuan dengan membentuk peringkatan produktif bagi nelayan. Produktivitas yang tinggi akan berpengaruh oleh buruh nelayan pembangunan tercepat tersesat dalam kemiskinan. Penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan yang diharapkan mengakibatkan terjadinya perubahan metode produksi dari sistem tradisional menjadi modern ternyata jauh dari harapan. Hal ini dibarengi oleh penggeseran relasi kerja ke arah yang lebih rasional dan saling menguntungkan. Metode analisis mengenai metode pengambilan sampel secara kuantitatif menggunakan random sampling terbatas pada buruh nelayan dikomunikasikan perahu besar, dan metode menggunakan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 92 orang, dan analisis kuantitatif yang digunakan adalah model logit dan
Hasil penelitian harus penelitian dengan model logik, menggunakan bahwa jam pengalaman kerja dan pendek pendapatan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Faktor kualitas sumber daya manusia menjadi sentral yang berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan di kalangan buruh nelayan di Desa Rogerkulon, Kecamatan Ugar, Kabupaten Jember. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki buruh nelayan mengakibatkan posisi tower buruh nelayan rendah yang mengakibatkan buruh nelayan mudah tersesat dalam arus kemiskinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.